Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Utami Ulfa dengan NPM 1711080109 akan memaparkan hasil uji komprehensif bidang pendidikan dengan tema Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama ada pengertian SPI dan SPM. Di sini sistem pendidikan Islam yaitu studi tentang sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan Islam untuk mencapai produk atau tujuannya, baik studi secara teoritis maupun praktis. Kemudian sistem pendidikan nasional yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian selanjutnya ada dasar-dasar dan tujuan SPI dan SPN. Di sini dasar-dasar SPI yaitu ada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dasar-dasar SPN yaitu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan SPI yaitu perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik muslim melalui proses yang tercermin pada hasil yang berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Selanjutnya tujuan SPN yaitu berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam rangka menuju suatu negara yang beretika dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Selanjutnya ada faktor-faktor atau komponen pendidikan Islam. Di sini ada 5 faktor yaitu faktor pendidik, faktor anak didik, faktor tujuan, faktor alat, dan faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya ada jenis dan jenjang pendidikan dalam SPN. Yang pertama jenis pendidikan SPN. Di sini ada pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian selanjutnya ada pendidikan profesi, yaitu merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kemudian selanjutnya ada pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang terakhir, pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang kedua itu ada jenjang pendidikan SPN. Di sini ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain yang sederajat seperti paket A. Selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah tsanawiyah atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat seperti paket B. Kemudian ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum yang berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, atau bentuk lain yang sederajat seperti paket C. Selanjutnya ada pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, program pendidikan sarjana, program pendidikan magister, program pendidikan spesialis, dan program pendidikan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dengan sistem terbuka. Yang terakhir itu ada Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.